Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada video kali ini, saya mau membahas satu saham, yaitu saham INDF. Kenapa saham ini menarik? Nantinya kamu akan melihat bahwa ternyata dalam 10 tahun terakhir, INDF bisa kita kategorikan sebagai salah satu saham besar yang cukup stabil dan bisa dikatakan memiliki pola yang bisa dianalisa. Tapi sebelum lebih lanjut, mari simak dulu artikel dari investasi.kontan.co.id. Artikel ini ditulis pada hari Jumat 20 Juni tahun 2025 dengan judul Indofood atau INDF tebar dividen 2,45 triliun rupiah. Detailnya sebagai berikut. PT Indofood Sukses Makmur atau INDF memutuskan untuk membagikan dividen tunai kepada para pemegang sahamnya sebesar 2,45 triliun atau sebesar 280 per saham untuk periode tahun buku 2024. Keputusan ini mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham tahunan yang digelar pada tanggal 20 Juni tahun 2025. Dividen ini akan dicairkan pada 23 Juli tahun 2025. Dividen ini berasal dari laba bersih yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 8,64 triliun di tahun 2024. Dengan demikian, rasio pembayaran dividen atau dividen payout ratio INDF tahun ini mencapai sekitar 28,44% dari total laba bersih tahun 2024. Jika mengacu pada harga saham INDF saat artikel ini ditulis, yaitu 8.050 per saham, maka potensi yield dividen INDF mencapai 3,48%. Selain pembagian dividen, RUPST juga menyetujui pengangkatan Komisaris Independen Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya rapat umum pemegang saham hari ini sampai dengan penutupan rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan pada tahun 2027. Ingat, untuk hari ini mengacu pada artikel ini dibuat. Direktur Utama Bapak Antoni Salim menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan kepada Indofood. Kami akan terus fokus dalam menghasilkan pertumbuhan secara organik serta menjaga keseimbangan pangsa pasar dengan profitabilitas dan raca yang sehat, kata Antoni Salim di keterangan resminya pada hari Jumat 20 Juni. Melansir laporan keuangan, INDF membukukan laba sebesar 8,64 triliun di tahun 2024. Perolehan itu meningkat 6,07% year on year bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sebesar 8,14 triliun. Dengan begitu, laba per saham dasar menjadi Rp984, naik dari 928. Sementara penjualan bersih perusahaan tercatat 115,78 triliun di tahun 2024, naik 3,65% secara year on year jika dibandingkan periode tahun 2023 sebesar 111,7 triliun. Beban pokok penjualan perusahaan tercatat 75,64 triliun, turun tipis dari 75,65 triliun. Dengan begitu, penjualan bersih yang dikurangi beban pokok penjualan menghasilkan laba bruto sebesar 40,13 triliun, meningkat dari 36,05 triliun rupiah. Secara rinci, penjualan yang berasal dari produk konsumen bermerek tercatat 73,32 triliun, Bogasari 30,55 triliun, agribisnis 15,95 triliun, dan distribusi 7 triliun rupiah. Total penjualan tersebut dikurangi biaya eliminasi 11,05 triliun rupiah. Itu merupakan informasi singkat dari saham INDF terkait pembagian dividen dan komposisi untuk laporan keuangan yang berhasil dicapai pada tahun 2024. INDF ini menarik karena memiliki segmentasi dari berbagai lini bisnis usaha. Seperti yang kamu tahu, INDF memang fokus kepada produk consumer goods, tapi mereka memiliki berbagai macam bisnis yang menunjang dari bisnis utama tersebut. Dan kamu tentu tahu, Grup Salim merupakan salah satu grup konglomerat di Indonesia yang sudah terkenal sepak terjangnya sejak lama. Sehingga INDF ini bisa dipertimbangkan sebagai salah satu saham untuk dianalisa lebih lanjut. Meski begitu, disclaimer, ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Nah sekarang, kenapa saya mengatakan INDF merupakan salah satu saham besar yang cukup stabil? Mari kita lihat grafik harga sahamnya dalam 10 tahun terakhir. Jika kamu membandingkan harga saham INDF untuk harga terendah dan tertingginya, bisa dilihat di sini tidak mengalami gap yang cukup signifikan. Memang pernah di bawah angka 5.000, tapi harga tertingginya di angka 9.000 rupiah.
Itu artinya jika kamu membandingkan untuk harga terendah dan tertingginya, terdapat gap yang tidak terlalu jauh. Memang harganya sempat naik signifikan dari awalnya 5.000 ke angka 9.000 rupiah. Tapi sejak tahun 2017 bisa kamu lihat, saat mengalami penurunan, harga sahamnya tidak pernah menyentuh angka di bawah 5.000 rupiah. Dan saat mengalami kenaikan, harga sahamnya juga tidak pernah mengalami kenaikan di atas 9.000 rupiah. Itu artinya saham INDF ini bergerak pada pola harga yang di situ-situ saja. Setidaknya dalam jangka panjangnya, untuk data periode 8-7 tahun terakhir. Nah, ini sebenarnya memudahkan kamu khususnya bagi mereka yang tertarik untuk melakukan trading di saham INDF ini. Karena kita bisa melihat di sini adanya pola yang sering berulang dari harga terendah dan harga tertingginya. Sehingga jika kita bisa memanfaatkan momentum dalam jangka pendek ataupun menengah untuk membeli di harga rendah dan menjual di harga atas, INDF ini cukup menarik. Meski begitu, semua kembali lagi kepada profil kamu masing-masing. Ada yang tertarik dari sisi trading, ada yang lebih tertarik dari sisi investing. Memang dari sisi dividen, INDF ini kurang menarik dengan yield yang bisa dikatakan tidak terlalu menarik karena di bawah 5%. Seperti yang tadi kita baca, INDF akan membagikan dividen dengan nominal 280 per saham untuk periode tahun buku 2024 yang akan dibagikan di tahun 2025. Itu artinya dengan dividen 280 per lembar saham dan kita bagi dengan harga sahamnya 8.050, maka dividen yieldnya hanya sekitar 3,4% saja. Angka ini tentu tidak sebanding dengan dividen yield bank-bank besar yang bisa mencapai 7 hingga 10% di tahun 2025. Tapi ada juga hal menarik dari INDF ini sendiri. Jika kamu lihat dari grafik PBV-nya, PBV saat video ini dibuat memang bisa dikatakan cukup rendah jika dibandingkan PBV dalam 10 tahun terakhir. Meski begitu, kamu harus ingat bahwa ini bukan merupakan PBV terendahnya. Karena jika dilihat dari grafik ini, INDF pernah menyentuh PBV di bawah 1 kali, atau dengan kata lain pernah dijual di bawah modal per lembar sahamnya. Meski begitu dari sisi dividen, memang untuk yieldnya tidak terlalu menarik, tapi INDF merupakan salah satu saham yang cukup konsisten membagi dividen dalam jangka panjang. Bisa kamu lihat di sini untuk historical pembagian dividennya. Meski begitu, untuk angka dividen per share yang mereka bagikan cukup fluktuatif dari tahun ke tahun. Nah, sekilas kita lihat tentang kinerja di Q1 tahun 2025. INDF mencatatkan kenaikan laba dari 2,4 triliun menjadi 2,7 triliun di Q1 tahun 2025. Hal itu menyebabkan jika dianalisasikan, diproyeksikan laba di tahun 2025 bisa mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Dan jika kamu lihat data secara historikal, diharapkan kinerja di tahun 2025 menjadi kinerja tertinggi setidaknya sejak tahun 2016 hingga tahun 2025. Meski begitu, kita tetap harus menunggu data Q2 hingga Q4 untuk bisa mengambil kesimpulannya. Dari sisi rasio keuangan, gross profit marginnya juga cukup baik dengan angka 34,5%. Meski begitu, net profit marginnya cukup rendah dengan angka 8,6% saja. Poin terakhir yang saya tertarik membahasnya pada video kali ini adalah dari sisi probabilitas. Jika kamu lihat datanya di sini, sebenarnya dalam 10 tahun terakhir, probabilitasnya adalah 50%. Artinya 5 tahun mengalami kenaikan dan 5 tahun mengalami penurunan. Kenaikan tertinggi pernah dicapai di tahun 2016 dan penurunan terbesar pernah dicapai di tahun 2020. Meski begitu, meskipun dari sisi probabilitas tidak terlalu menarik, tapi seperti yang saya katakan tadi, dari sisi grafik harga saham sebenarnya INDF menawarkan suatu peluang khususnya bagi mereka yang ingin memanfaatkan momentum dalam jangka pendek ataupun jangka menengah. Tapi kembali lagi, semuanya tergantung kepada kamu sendiri. Apakah kamu nyaman menggunakan strategi itu atau tidak? Yang jelas, INDF merupakan salah satu saham yang dimiliki oleh konglomerat Indonesia yang sudah memiliki sepak terjang dalam jangka waktu yang cukup panjang. Dan apakah menurut kamu saham ini menarik untuk dikoleksi? Silahkan kamu pertimbangkan berdasarkan analisa yang lebih dalam lagi. Ingat, video ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Disclaimer on. Sebagai informasi, sebelumnya saya juga sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, saat ini saya mau membahas satu topik yang menarik. Saya mungkin telah membahasnya dari berbagai sudut. Dan pada video kali ini, saya ingin membahas dari sudut pandang yang lain. Nah, apakah kamu pernah berpikir atau apakah kamu pernah memiliki impian untuk mengejar dividen yang setara atau sebesar dengan gaji bulanan yang kamu peroleh? Nah, video kali ini saya fokus membahas dari sudut pandang seorang karyawan ataupun seorang pebisnis yang masih rutin menarik gaji setiap bulan dari omset usahanya. Nah, tujuan dari video ini adalah agar supaya kita memiliki gambaran yang lebih luas tentang dividen.
Dan apakah yang menjadi tujuan kita terkait dividen tersebut? Setidaknya ada beberapa poin yang ingin saya bahas dan nanti kita akan membuatkan simulasi sederhana. Untuk itu, nonton video ini hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu, khususnya bagi kamu yang sedang mempersiapkan dana pensiun ataupun yang ingin pensiun dengan lebih cepat. Kita langsung masuk saja ke dalam pembahasan. Tujuan mengejar dividen sebesar gaji. Poin pertama, bisa diibaratkan sebagai side hustle bagi mereka yang tidak punya bisnis selain kerja kantoran. Nah, bagi kamu yang seorang karyawan, apakah kamu pernah berpikir untuk menghasilkan sumber pendapatan di luar gaji? Misalnya, dalam bentuk memiliki side hustle ataupun usaha sampingan dari gaji bulanan yang kamu dapatkan dari perusahaan. Mungkin banyak karyawan yang berpikir seperti itu, di mana mereka bisa memperoleh sumber pendapatan selain gaji, entah itu melalui media sosial, entah itu melalui content creator, entah itu melalui bisnis, dan lain sebagainya. Nah, dividen merupakan salah satu hal yang bisa kamu ibaratkan sebagai side hustle juga, karena logikanya sederhana. Kamu membeli saham, ibaratnya kamu sebagai investor di perusahaan tersebut. Jika perusahaan itu menghasilkan keuntungan dan dibagikan dalam bentuk dividen, artinya kamu sebagai pemegang saham dan sebagai investor dari perusahaan tersebut memperoleh pembagian hasil dari pendapatan yang diperoleh dari perusahaan itu. Artinya bisa diibaratkan sebagai side hustle dari usaha sampingan kamu, meskipun kamu tidak terjun langsung ke dalam bisnis perusahaan itu. Poin kedua, bisa diibaratkan seperti mendapat THR atau bonus tambahan. Nah, biasanya pada umumnya perusahaan membagikan dividen 1-2 kali setahun. Dan dividen ini bisa kita ibaratkan seperti memperoleh THR atau bonus tambahan. Mungkin bagi sebagian orang di dalam perusahaan akan memperoleh bonus tahunan ataupun memperoleh THR saat merayakan hari raya keagamaan tertentu. Nah, ini juga bisa diibaratkan sebagai kita memperoleh THR ataupun bonus. Dengan dividen yang kita terima dalam frekuensi 1-2 kali setahun, artinya kita memiliki dana di luar dari gaji, THR, dan bonus yang kita terima dari perusahaan. Poin ketiga, bisa diibaratkan seperti diberikan tiket gratis setiap tahun untuk liburan atau membeli kebutuhan yang diharapkan. Nah, pada poin ini, kita bisa menggunakan dividen sebagai tiket untuk kita healing ataupun kita liburan, dan di sisi yang lain, kita juga bisa menggunakan dividen tersebut untuk membeli kebutuhan yang diharapkan. Ingat, saat kita memperoleh dividen, berarti kita memperoleh uang tambahan di luar dari gaji, THR, dan bonus yang diberikan oleh perusahaan. Dengan kata lain, kita seperti memperoleh penghasilan tambahan. Nah, semuanya tergantung kembali lagi kepada kamu. Apakah uang gratis itu akan kamu gunakan untuk membelikan tiket untuk liburan, membeli kebutuhan hidup, ataupun melakukan reinvest dividen? Tidak ada yang salah dengan hal-hal tersebut, karena setiap orang memiliki kebutuhan dan cara pandang yang berbeda. Kita masuk kepada poin keempat. Bisa mempersiapkan dana financial freedom sedikit demi sedikit. Tentu saja dividen yang kita terima saat awal kita mulai berinvestasi saham mungkin nominalnya tidak seberapa. Tapi ingat, dana yang kecil itu, dividen yang kecil itu, lama-kelamaan bisa menjadi semakin besar apabila kita konsisten di pasar modal. Entah itu melakukan reinvest dividen, entah itu melakukan top up dana, entah itu memperoleh keuntungan dan kita reinvestasikan, dan lain sebagainya. Intinya kita bisa mempersiapkan dana untuk bisa pensiun dengan lebih cepat sedikit demi sedikit. Memang ini merupakan proses yang membutuhkan waktu yang sangat panjang. Tidak hanya bisa dicapai dalam waktu pendek, katakanlah 1-5 tahun. Dan mungkin kamu membutuhkan waktu belasan atau puluhan tahun. Tapi setidaknya dengan hal ini, kamu jadi memiliki tujuan dan memiliki target tentang investasi yang kamu lakukan. Terlebih dividen yang kamu terima setiap tahunnya. Poin kelimanya, bisa memilih apakah masih ingin bekerja karena passion atau mencari kesibukan lain yang sudah tidak berfokus kepada uang. Nah, saat kita sudah settle dari sisi keuangan, saat kita sudah memperoleh dividen yang sebesar dengan gaji yang setiap tahun kita terima, kita jadinya bisa memilih apakah masih ingin bekerja karena memang kita passion dan senang dengan pekerjaan tersebut, ataukah kita mencari kesibukan lain yang sudah tidak berfokus kepada uang karena dari sisi keuangan kita sudah aman. Nah, mayoritas karyawan biasanya bekerja karena butuh uang, bukan bekerja karena mengejar passion. Tentu saja orang-orang yang bekerja karena butuh uang atau mencari uang akan ada titik di mana mereka merasa jenuh, merasa bosan, merasa capek, dan merasa ingin resign. Nah, dengan memiliki dividen sebesar gaji, kita jadi memiliki opsi apakah ingin bekerja karena passion atau ingin mencari kesibukan lain yang sudah tidak berfokus kepada uang. Mungkin istilah sekarang sering dikenal dengan kata FIRE atau Financial Independence Retire Early.
di mana kita bisa pensiun dengan lebih cepat. Tapi bukan berarti pensiun untuk santai di rumah, untuk tidak melakukan apapun dan lain sebagainya. Tapi pensiun di sini bisa diibaratkan kita bisa melakukan hal-hal yang kita senangi, yang sesuai dengan passion kita. Bukan fokus kepada uang, tapi fokus kepada passion. Artinya jika kita telah mencapai dividen sebesar gaji, poin kelima ini bisa kita realisasikan. Mungkin kondisi kita berbeda-beda. Saat ini kita mungkin masih berjuang untuk bekerja karena fokus kepada mencari uang. Tapi saat kita memiliki dividen sebesar gaji, hal itu bisa lebih realistis untuk kita capai, yaitu bekerja karena passion, bukan bekerja karena uang. Nah sekarang, mari coba kita bahas dari sisi simulasinya. Semua hal besar akan dimulai dengan hal kecil terlebih dahulu. Begitu juga dengan dividen. Kita asumsikan, misalnya kita memiliki gaji 10 juta per bulan. Tentu setiap orang punya porsi yang beda-beda. Ada mungkin yang lebih besar dari 10 juta, tapi mungkin ada juga yang lebih kecil dari 10 juta. Pada video ini saya menggunakan angka yang sama, yaitu 10 juta per bulan saja. Nah, itu artinya secara logika sederhana, apabila kita memperoleh dividen sebesar gaji, jika kita memperoleh dividen sebesar 1 bulan gaji, artinya kita harus menerima dividen 10 juta per tahun. Apabila kita ingin mentargetkan memiliki dividen 2 kali gaji bulanan, kita harus memiliki dividen 20 juta per tahun. Selanjutnya, apabila kita mentargetkan harus memiliki dividen 3 kali gaji bulanan, artinya kita harus menerima dividen 30 juta setahun. Hal itu terus berlangsung hingga pada akhirnya apabila kita mentargetkan harus memiliki dividen 12 kali gaji bulanan atau 1 kali gaji setahun, maka dividen yang harus kita terima adalah 120 juta per tahun. Nah, ini merupakan target sederhana yang bisa kita jadikan sebagai patokan. Pada kondisi ini, setiap orang memiliki start yang berbeda-beda. Ada mungkin yang membeli saham dan dividen yang diterima masih di bawah dari 10 juta per tahun. Tapi ada juga mungkin yang sudah membeli saham dan dividen yang diterima sudah mencapai 3 digit atau di atas 100 juta. Semuanya tergantung kepada kondisi kita masing-masing. Yang jelas, jangan kita berkecil hati. Tapi ingat, semua hal yang besar mulai dengan hal yang kecil terlebih dahulu. Berada pada posisi manakah kamu? Silahkan kamu tulis di kolom komentar. Nah sekarang logikanya, dengan kondisi seperti ini bagaimana cara kita menghasilkan dividen setara dengan gaji? Seperti yang kamu tahu, dividen itu berasal dari pencapaian laba perusahaan. Semakin besar labanya, secara tidak langsung jika payout ratio-nya tetap, berarti dividen yield akan menjadi semakin besar. Semakin besar dividen yield akan membutuhkan modal yang semakin kecil untuk memperoleh dividen yang sama banyak. Nah, pada tabel di sebelah kanan ini kamu bisa melihat proyeksi dividen dari sisi yield 5% hingga 10%. Ini merupakan dana yang kita butuhkan dengan kondisi yield tersebut. Misalnya, jika kita mentargetkan memiliki dividen sebanyak 10 juta setahun atau 1 kali gaji bulanan, maka dengan dividen yield 5%, kita butuh dana 200 juta untuk mendapatkan 10 juta setahun. Tapi apabila dividen yield kita menjadi 10%, maka dana yang kita butuhkan adalah 100 juta untuk menghasilkan dividen 10 juta per tahun. Yang mana angka 10 juta ini setara dengan 1 kali gaji bulanan kita. Nah, kondisi yang sama akan terus berlangsung. Entah itu 10 juta, 20 juta, 30 juta, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, misalkan saat kita mentargetkan harus memiliki dividen 120 juta dalam setahun atau setara dengan 12 kali gaji bulanan, itu artinya dengan dividen yield 5% maka kita butuh dana 2,4 miliar rupiah. Tapi apabila dividen yield 10%, kita hanya butuh dana 1,2 miliar rupiah. Nah, ini merupakan beberapa kondisi yang bisa kamu pertimbangkan. Apakah kamu ingin mencari saham-saham yang menghasilkan dividen katakanlah stabil di angka 5%, ataukah kamu lebih tertarik mencari saham-saham yang menghasilkan dividen yield 10%? Meski begitu, biasanya semakin tinggi dividen yield, biasanya kinerja perusahaan lebih cenderung fluktuatif. Memang ini tidak menjadi jaminan dan tidak semua saham seperti itu. Karena ada juga saham-saham yang membagikan dividen yield dengan angka yang tinggi, tapi kinerjanya cenderung stabil. Ingat, dividen yield itu dipengaruhi oleh 2 faktor utama yang harus selalu kamu ingat, yaitu yang pertama adalah harga saham, dan yang kedua adalah dividen per lembar. Nah, katakanlah apabila perusahaan ini memiliki harga saham Rp1.000 dan dividen per lembarnya adalah 100, maka dividen yield dari perusahaan ini adalah 10%. Hal itu juga bisa kamu sesuaikan. Misalkan harga sahamnya ini turun ke angka 800 dan dividen per lembarnya tetap, maka dividen yield akan menjadi 13%. Di sisi yang lain, misalkan harga sahamnya tetap 1000 tapi dividen per lembarnya naik menjadi 120. Dividen yieldnya juga akan naik menjadi 12%.
Itu artinya harga saham dan dividen per lembar ini merupakan dua aspek yang saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Jika harga sahamnya ini naik dan dividen per lembarnya tetap atau turun, maka dividen yield menjadi lebih rendah. Sebaliknya, jika harga sahamnya turun, dividen per lembar tetap atau naik, maka dividen yield akan menjadi lebih tinggi. Ini merupakan dua hal yang harus selalu kamu ingat. Dan ingat, dividen per lembar ini akan ditentukan oleh laba yang berhasil dicapai oleh perusahaan tersebut. Dan ada juga dividen payout ratio. Sehingga semua hal itu saling berkaitan satu dengan yang lain untuk menghasilkan yield dari perusahaan itu. Dan ingat, tentunya dividen yield itu akan mempengaruhi nantinya dividen yang kamu terima. Dari sini kamu juga bisa melihat sudah berada di kondisi manakah kamu. Apakah kamu masih memiliki dana 200 juta, 166 juta, 142 juta, 1 miliar, 2 miliar, atau bahkan 2,4 miliar. Semuanya tergantung kepada kondisi kita masing-masing. Dan ingat, jangan iri dengan kondisi orang lain karena semuanya memiliki pola start yang berbeda-beda. Tapi pastikan kamu sudah mengetahui garis finish yang ingin kamu capai. Entah itu kamu ingin mencapai dividen yang setara dengan gaji 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 12 bulan, dan lain sebagainya. Nah, semuanya tergantung kepada kamu sendiri. Kamu sudah berada pada posisi mana dan seberapa besar impian kamu untuk mencapai hal tersebut. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Oh iya, berbicara tentang dividen, sebelumnya saya sudah sempat menulis 2 ebook yang berkaitan dengan hal tersebut juga. Yang pertama adalah Stock for Living, yang kedua adalah Strategi Nabung Saham. Apabila kamu tertarik mempelajari dividen lebih lanjut, mungkin 2 ebook tersebut bisa membantu. Info pembelian silakan chat WA pada nomor di awal atau di akhir video ini. Hati-hati terhadap segala bentuk jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Disclaimer-nya bisa kamu baca pada awal video ini. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.